Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinar Arek HR. Kali ini saya akan membahas tahapan ketiga dalam pengembangan sistem pengelolaan pegawai bertalenta, yaitu terkait dengan bagaimana melakukan retensi terhadap karyawan bertalenta dan sekaligus melakukan evaluasi akhir. Kenapa harus diretensi? Kita sadar bahwa proses pengembangan pegawai bertalenta membutuhkan waktu dan resources yang tidak sedikit, maka diharapkan dengan ditahan melalui mekanisme retensi, mereka bisa memberikan impact ataupun return yang memadai atas sebuah upaya yang telah dilakukan. Mari kita perhatikan beberapa hal. Masih ingat dalam tahapan atau framework yang kita gunakan, ada 3 tahapan penting, yaitu mulai dari talent identification, talent development, dan sekarang pada tahapan akhir di talent retention. Talent identification telah kita bahas pada seri 1 dan kemudian talent development ada di seri 2. Kali ini seri ketiga kita akan membahas tentang talent retention. Bagaimana itu dijalankan? Mari kita penjelasan berikut. Tahap akhir ini menjadi faktor enabler dengan adanya memberikan motivasi kepada karyawan dan memberikan reward yang sesuai, serta bagaimana mereka itu tetap memberikan tingkat kinerja yang optimal melalui mekanisme motivasi yang kita arahkan kepada pegawai bertalenta. Dalam hal ini kami sengaja memilahkan motivasi sebagai faktor pendorong agar tetap berada pada tingkat pencapaian kinerja yang optimal. Sementara kalau kita perhatikan reward itu lebih sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban ekstra dalam menjalankan beban tanggung jawab tertentu sebagai seorang pegawai bertalenta dengan hak normatif sebagai seorang pekerja. Kita tahu bahwa mereka melakukan banyak assignment yang ditujukan pada sebuah capaian-capaian kinerja organisasi secara keseluruhan, dan kemudian perlu diberikan motivasi yang cukup sehingga tetap pada kinerja yang memadai atau pada tingkat yang optimal. Wujudnya tidak harus selalu berupa rupiah karena atau berupa finansial yang cash, namun bisa juga dalam bentuk non cash yang tertunda. Banyak contoh, misalkan voucher yang diberikan pada akhir kuartal atau diberikan hadiah pada periode semester sejauh kinerja dan kompetensinya telah memadai. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi apakah itu kinerja, capaian kinerja maupun capaian kompetensi. Monitoring dan atas kinerja dan kompetensi ini menjadi sangat penting untuk kemudian sebagai bekal untuk melakukan evaluasi tahap akhir. Karena setiap proses pengembangan selalu harus diakhiri dengan mekanisme evaluasi untuk membuat keputusan akhir apakah pegawai bertalenta tersebut telah layak untuk duduk pada suatu posisi jabatan tertentu atau key position yang menantang, atau masih memerlukan proses pengembangan atau bahkan harus keluar dari sistem pegawai bertalenta. Kami sering menyebut sebagai keluar dari sistem karpet merah. Bagi mereka yang telah siap atau ready now, tinggal menunggu kesempatan dan waktu posisi kosong atau vacant posisi yang secara administratif harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme suksesi. Dalam mekanisme suksesi ini kita lebih membahas bagaimana secara administratif itu dilakukan oleh pengelola SDM bersama dengan komite jabatan untuk kemudian membuat keputusan akhir dalam bentuk dokumen surat keputusan, dan proses harus dilakukan secara dengan tata kelola yang adil dan transparan. Nah, itu kira-kira beberapa hal penting dalam bahasan retensi pegawai bertalenta dan evaluasi akhir. Rekan SCM, demikian masih bersama saya Dinar Arek HR. Di penghujung sesi saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman lapangan
yang sering saya jumpai dalam mengelola sistem talent management ini. Bahwa sistem pengembangan pegawai bertalenta ini sering tidak sesuai dengan harapan karena aspek inkonsistensi. Manajemen puncak dan pimpinan dengan berbagai alasan dan kepentingan sering tidak sabar menunggu pekerjanya atau pegawainya dikembangkan secara komprehensif. Mereka sering melakukan intervensi dengan cara dicomot, quote-unquote, di tengah jalan untuk langsung ditempatkan pada sebuah posisi tertentu tanpa harus menunggu proses pengembangan berakhir secara lengkap. Itulah sebuah dinamika organisasi yang sering muncul di lapangan dan sekaligus menjadikan sebuah tantangan sebagai seorang pengelola HR bagaimana tetap melakukan sebuah proses yang adil, transparan, dan kemudian sesuai dengan kaidah yang benar dan baik, dan pada akhirnya ini akan mendorong organisasi menunjukkan kinerja yang optimal. Tetap bersemangat rekan HR untuk selalu berbagi, untuk selalu belajar. Sampai jumpa pada bahasan saya berikutnya pada klaster-klaster yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan di dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, khususnya bidang MSCM. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.